Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Heri Arifin di modul Sistem Operasi untuk jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia, dan kita bertemu di pertemuan ke-6 dan kita akan membahas mengenai thread pada sistem operasi. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh mengenai thread dalam sistem operasi, kita mungkin akan membahas sedikit mengenai latar belakang mengenai thread itu sendiri ya. Yang pertama adalah proses, yaitu merupakan urutan instruksi yang siap untuk dieksekusi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai proses itu sendiri ya, yang nantinya akan ada keterkaitan antara proses dan thread. Kemudian urutan instruksi dalam satu proses tersebut dieksekusi secara sekuensial. Satu CPU hanya dapat mengeksekusi satu proses dalam satu waktu, dan begitu juga sebaliknya, satu proses hanya dapat dieksekusi oleh satu CPU dalam satu waktu. Sekarang kita akan membahas mengenai thread itu sendiri. Thread adalah kumpulan instruksi berurutan pada unit paling dasar dari pemanfaatan CPU. Satu thread sama dengan satu task, sama dengan satu urutan transaksi. Pada dasarnya, satu proses hanya terdiri atas satu thread atau single thread, gitu ya. Tetapi dimungkinkan juga dalam satu proses terdapat lebih dari satu thread atau biasa disebut dengan multi-thread. Karena beberapa program terkini biasanya membutuhkan banyak thread ya, atau multi-thread untuk bisa dijalankan secara bersamaan. Misalnya ada beberapa yang membutuhkan multi-thread. Contoh programnya adalah yang pertama adalah web browser. Nah, salah satunya adalah thread untuk menampilkan web dan gambar. Misalnya di sana juga ada teks, ada gambar, dan ada video. Itu bisa atau dibutuhkan untuk bisa ditampilkan secara bersamaan. Thread untuk mengunduh data dari jaringan misalnya, itu juga sama membutuhkan multi-thread dalam satu kali program. Nah, selanjutnya adalah pengolah kata. Nah, pengolah kata misalnya thread untuk menerima dan menampilkan hasil pengetikan. Contoh ketika kita menulis di Microsoft Word gitu ya, ketika mengetikkan huruf A misalnya, maka ada dua thread yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menerjemahkan bahwa yang diketikkan adalah A, dan thread yang kedua adalah menampilkan huruf A di dalam monitor. Nah, itu adalah sebuah thread yang kemudian harus ditampilkan secara bersamaan atau dijalankan secara bersamaan. Selanjutnya adalah thread untuk mengecek grammar. Nah, seperti kita mengetik di halaman Docs Google, ya, Google Docs ya. Di sana ada auto check grammar itu, dan ketika kita mengetikkan bahasa Inggris misalnya, kata bahasa Inggris, maka secara otomatis juga akan dilakukan thread untuk mengecek grammarnya. Selain itu juga ada web server. Nah, dia juga ada thread untuk menangani request dari banyak user. Nah, ini adalah contoh program yang membutuhkan multi-thread ya, untuk bisa dieksekusi atau dijalankan dalam satu proses. Lalu keunggulannya apa atau keuntungan dari multi-thread itu apa saja? Yang pertama adalah responsif atau tanggap. Multithreading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Kemudian pembagian sumber daya. Nah, secara defaultnya thread ini membagi memori dari sumber daya yang berada di dalam proses. Ketika thread berjalan pada data yang sama, thread tersebut bisa berbagi cache memori. Yang ketiga adalah ekonomis. Nah, kita tahu untuk mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat sebuah proses adalah sangat mahal atau memiliki biaya. Maka alternatifnya adalah menggunakan thread, karena di dalam thread ini sebenarnya mereka sudah berbagi sumber daya. Yang meskipun ada beberapa thread yang dijalankan, mereka tidak mengambil sumber daya baru. Berbeda dengan proses, jadi ketika satu proses dengan proses yang lain, maka dia akan menjalankan beberapa sumber daya atau menginginkan atau membutuhkan beberapa sumber daya baru. Dan yang keempat ini adalah scalability. Nah, keuntungan menggunakan multithreading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat dijalankan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Maksudnya adalah ketika sebuah CPU memiliki beberapa prosesor di dalamnya,
atau multi-core di dalamnya, maka setiap thread tadi akan bisa berjalan bersamaan secara paralel di prosesor yang berbeda. Untuk bisa memahami dari hal tersebut, maka kita bisa melihat gambar berikut ya. Gambar yang pertama adalah gambar menggunakan single thread ya. Jadi ketika satu proses yang di dalamnya hanya ada satu thread, maka kurang lebih akan gambarannya seperti ini. Sedangkan untuk multi-thread proses, dalam satu proses ini di dalamnya ada 3 thread, ini gambarannya kurang lebih akan dibagi-bagi menjadi seperti ini. Jadi dalam satu proses ini bisa dibagi-bagi sumber dayanya menjadi beberapa thread seperti ini. Selanjutnya kita membahas mengenai prosesor multicore. Prosesor multicore adalah setiap prosesor pada komputer yang memiliki lebih dari satu CPU. Setiap CPU atau inti menjalankan instruksi seolah-olah sistem berjalan pada banyak prosesor, meskipun itu hanya satu chip prosesor. Multicore dapat menjalankan beberapa proses atau program secara bersamaan. Nah, kita sering lihat misalnya dalam sebuah komputer gitu ya, terlihat ada satu prosesor, tapi sebenarnya di dalamnya dia misalnya dual core, maka dia ada 2 CPU di dalam satu prosesor tersebut. Kemudian ada quad core, ada 4 misalnya. Kemudian okta dan sebagainya. Ya, jadi dalam satu prosesor sebenarnya di dalamnya bisa ditambahkan atau memiliki beberapa core ya, atau disebut dengan multi-core. Single core adalah eksekusi thread dilakukan secara bergantian. Sedangkan multi-core, eksekusi dilakukan secara paralel sesuai dengan jumlah core yang tersedia di dalam prosesor tersebut dan memungkinkan pembagian tugas dalam satu program. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan menjelaskan melalui gambar berikut. Pada prosesor single core, kita hanya bisa melakukan satu thread yang bisa dieksekusi dalam satu waktu saja, dan thread dieksekusi dengan progres tertentu secara bergantian. Misalnya ada antrian T1 atau thread 1 sama dengan thread 4, maka akan dijalankan secara bergantian sesuai dengan waktunya. Misalnya T1 dulu masuk, kemudian T2, kemudian T3, dan T4. Kemudian dia akan berulang lagi T1, T2, T3, T4, dan seterusnya. Sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan mereka akan berjalan bergantian secara berurutan ya, seperti itu. Sedangkan yang kedua, yang multi-core, thread ini bisa dieksekusi secara paralel ya, sesuai jumlah core-nya. Misalnya di sini ada dual core gitu ya, ada 2 core-nya, maka itu bisa dijalankan bersamaan. Thread 1 bisa dijalankan bersama dengan thread 2 atau T1 bersama T2 dijalankan di urutan pertama gitu ya. Selanjutnya T3 dan T4 akan dijalankan di urutan kedua. Jadi 4 tahapan bisa dijalankan dalam 2 waktu ya, atau 2 kegiatan bisa dijalankan dalam satu waktu kalau yang memiliki dual core. Kemudian akan kembali berurutan lagi T1, T2, T3, T4 dan seterusnya. Kalau misalnya dia memiliki quad core misalnya 4 core, maka sama, berarti yang akan dieksekusi adalah T1, T2, T3, dan T4 akan dikerjakan atau dieksekusi dalam waktu yang pertama atau tahapan yang pertama. Begitu seterusnya. Jadi saya ulangi, perbedaan antara prosesor single core dengan yang multi core, perbedaannya adalah bagaimana thread ini dijalankan. Jika single core, maka thread ini akan dijalankan secara bergantian, berurutan sesuai dengan waktu yang ditentukan atau sesuai dengan job yang sudah dijadwalkan. Tetapi berbeda dengan multi-core, mereka bisa menjalankan thread secara bersamaan melalui paralel sesuai dengan jumlah core yang tersedia di dalamnya. Jadi bisa bersamaan dijalankan dalam satu waktu sesuai dengan jumlah core yang ada di dalam prosesor tersebut. Terima kasih, demikian pertemuan ke-6 ini yang membahas mengenai thread pada sistem operasi. Semoga bisa dipahami. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.